Saya mu'allaf tapi orang tua saya masih kafir. Apakah ketika saya berkunjung ke rumahnya bisa disebut silaturahim, dan bolehkah saya berdoa untuknya? Silaturahim tetap dihitung silaturahim walaupun kerabat kita itu dalam keadaan kafir. Dan ingat, tadi saya titik beratkan ya, orang tua kita yang masih dalam keadaan kafir, kemudian saudara kita dalam keadaan kafir, jangan difahami momok kafir ini, kalimat kafir ini berarti harus diperangi, harus dibantai. Ini lembutkan. Kalimat kafir itu bukan berarti harus dibantai, enggak. Kita membenci kekufuran yang ada padanya, jangan benci fisiknya. Makanya dalam Islam tetap silaturahim. Allah SWT menyuruh kita melanjutkan hubungan silaturahim walaupun mereka dalam keadaan kafir, orang tua kita. Tetap disuruh berlemah lembut, tetap disuruh memenuhi kebutuhan mereka, tapi satu hal saja, tidak mentaati mereka pada hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah. Orang tua kita kafir atau tidak, yang sedang kita silaturahim dengan mereka, tetap kita tidak boleh patuhi kalau berbau kemaksiatan. Udahlah nak, murtad aja atau kembali ke agama ini. Sudahlah nak, seorang ibu yang bilang kata pada anaknya, bukalah jilbab kamu, dan seterusnya ya. Melanggar hukum Allah. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Bolehkah seorang muslim membantu orang non muslim, orang kafir dengan dana kebutuhannya, bayar utangnya, membiayai anaknya yang sekolah? Boleh. Memperbaiki rumahnya, menggalikan sumur, membantu kalau gempa? Boleh. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Satu hal yang tidak boleh, jangan mendukung ibadah mereka. Itu saja, karena di mata agama yang salah adalah ibadah dan keyakinannya. Kan gitu. Orang-orang Nasrani dilarang oleh Allah, dikafirkan karena mereka mengatakan Trinitas. Allah memang mengatakan lam yalid wa lam yulad. Titik, itu konsepnya. Allah punya kemahaesaan di situ. Maka kita sedang membenci keyakinan tersebut. Keyakinan itulah yang kita perbaikin, tapi yang lainnya tetap kita jaga. Jadi insya Allah silaturahim. Dan kalau anda berdoa silahkan, anda boleh mendoakan selama mereka hidup ya. Selama dia hidup boleh didoakan, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Dan jangan malu atau jangan ikuti was-was syaitan untuk menawarkan Islam. Tapi kalau orang sudah meninggal dalam keadaan kufur, kata ulama, berarti ini sudah zahir kekufurannya, sudah kelihatan kekufurannya, dan itu tidak boleh lagi didoakan kalau sudah meninggal. Memang sudah begitu hukum Allah SWT. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, aku meminta izin kepada Tuhanku untuk mengunjungi kuburan ibuku Aminah di sebuah wilayah namanya Rabwa antara Mekah dan Madinah, dan aku diizinkan, kata Nabi SAW, dan aku ingin beristighfar untuk ibuku. Aku minta izin kepada Tuhanku untuk beristighfar untuk ibuku, tapi aku tidak diizinkan karena Aminah meninggal dalam keadaan kufur. Hadis ini menjelaskan bolehnya seorang anak melanjutkan hubungan silaturahim dengan orang tuanya hidup atau mati dan datangi kuburannya, tapi di sini tidak boleh didoakan karena Nabi SAW sendiri dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang terlambat datang saat sholat dan dia mendapati imam sedang ruku, lalu ia mengikutinya, namun di saat rukuknya belum sempurna, imam telah berdiri kembali untuk i'tidal, apakah dia telah kehilangan satu rakaat? Kita sedang bahas silaturahim, jangan tanya lagi masalah sholat. Dan ini bab sholat, Masya Allah, dalam bahasan kita ini hampir 100 dosa-dosa besar. Hampir setiap pertemuan pasti ada masalah sholat, nggak selesai-selesai ya. Kalau dia sudah takbir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang ada pendapat ya, yang paling ringan mengatakan dia mendapatkannya. Kalau dia sudah sempat takbir, imamnya masih ruku, dan dia berusaha gerakannya bertepatan pas dia mau ruku, imamnya berdiri, maka insya Allah dia dapat. Selama imamnya belum sempurna dalam gerakan setelah ruku, maksudnya i'tidal. Kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah berdiri, nggak ada. Tapi kalau baru dia mau berdiri, baru dia mau angkat kepalanya, si makmum datang takbir, kemudian dia ruku, insya Allah dia dapat dengan izin Allah. Di alam barzah nanti yang disiksa adalah ruh atau jasad? Ruh saja, ruh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, dan sudah pernah saya jelaskan, kita memiliki 4 fase kehidupan. Alam azali sebelum jasad kita yang diciptakan, alam-alam ruh saja.
gitu kan. Kemudian ada alam dunia yang sekarang kita laluin, dan ini digabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam barzah yang ruh saja, tidak ada jasad di situ. Kemudian ada alam akhirat yang di sana akan bergabung ruh sama jasad, tapi jasad kita jasad baru diciptakan oleh Allah SWT. Ini sudah jelas semua dalilnya kok. Sudah sering saya sampaikan tentang masalah itu. Ya. Hadis Sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalian, ya, seluruh tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Berarti di sini pembangkitan melalui kuburan atau dari kuburan nggak ada jasadnya. Tulang semua akan dimakan oleh tanah tubuh kita kecuali tulang ekor. Artinya yang tidak akan dimakan tanah dengan izin Allah tulang ekor. Memang ada orang tulangnya lain, ada sendi, ada tangannya, ada lengannya yang tidak dimakan, ada tengkorak kepalanya, iya. Tapi tidak semua orang begitu. Umumnya bisa dimakan oleh tanah, tapi tulang ekornya dijamin oleh Nabi SAW tidak akan dimakan oleh tanah. Nanti darinya lah kalian akan dibangkitkan. Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah akan turunkan hujan pada saat ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian air hujan tersebut menyentuh tulang-tulang ekor kalian, maka kalian tumbuh seperti tumbuhnya bakal. Bakal itu sayur-sayuran, gitu kan? Belum sayur-sayuran seperti itu. Jadi memang di alam barzah itu yang mengelaluinya, penyiksaannya, kan gitu, adalah ruh. Pertanyaan mungkar nakir semua itu adalah ruh. Sahihkah hadis surga merindukan 4 orang yang membaca Al-Quran dan yang menjaga lisannya? Ya. Hadis sahih. Kalau saya tidak salah riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ada yang berpendapat bahwa kunjungan atau bertemu dengan teman juga dikatakan dengan silaturahim, dengan dalil bahwasanya muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Bagaimana pendapat ini Ustaz? Inilah yang dari tadi saya jelaskan, gitu kan? Harus bisa dibedain. Menjalin antara sama muslim adalah ukhuwah namanya dalam agama kita. Rahim hanya bagi yang punya hubungan darah, gitu kan? Secara langsung ya. Karena kalau kita mau bahas hubungan darah secara umum, semua sama karena dari Adam, ya gitu. Tapi Nabi SAW memberikan gambaran rahim itu adalah orang yang punya hubungan langsung. Sebuah hadis Bukhari pernah ada seorang sahabat, ini bukti bahwasanya Nabi bedain ya. Ada seorang sahabat mengeluarkan dirham dari kantongnya, lalu dia berkata, ya Rasulullah, dirham ini saya tadi mau keluarkan dan saya temukan ada 2 orang. Yang satu fakir, kerabat saya, punya hubungan kerabat, rahim. Yang satu orang muslim umumnya, tidak ada hubungan kerabat sama saya. Mana lebih baik yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada kerabatmu yang punya hubungan kerabat sama kamu tadi, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Berarti kan Nabi SAW pisahin nih. Bukan rahim secara global, karena kalau kita katakan dari Adam akan kembali semua, tapi di sini Nabi bedain kan, dari pertanyaan sahabat, yang ini punya hubungan kerabat sama kamu, yang ini bukan, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Saya tinggal dengan orang tua angkat, namun kondisi keluarga kami kurang baik, di mana ketika marah, ibu angkat saya mengungkit semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya. Sedangkan sampai saat ini saya belum pernah berbakti dengan orang tua kandung saya. Apakah saya harus hijrah keluar dari rumah orang tua angkat saya dan kontrak dengan mengajak orang tua kandung saya? Orang tua kandung saya tinggal ibu saya saja. Mohon bantuannya Ustaz. Kalau saran saya iya. Saran saya iya. Anda kalau sudah tahu mana orang tua Anda yang sebenarnya, maka itu yang wajib. Masalah orang tua angkat itu, kita perlu balas kebaikan orang, gitu kan? Tapi bukan berarti harus tinggal di rumahnya. Dari sisi lain, pernah kita bahas ya, ada dosa besar yang kita pernah bahas, saya tidak ingat nomornya, ada namanya mannan. Mannan itu termasuk dosa besar, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya, ya. Itu nggak boleh ya. Itu dosa besar ke-36. Kalau yang pegang bukunya di halaman 103. Saya ingatkan kembali, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tidak bolehnya menyebut-nyebut kebaikan. Jadi itu dosa ya, dosa besar. Saya sudah pernah bantu kamu, saya sudah 10 tahun berikan kamu beasiswa, saya sudah biayai kau dari kecil. Nggak boleh. Sampai sebagian ulama mengatakan karena tegasnya larangan di sini, sampai-sampai orang tua pun tidak boleh bilang sama anaknya. Nggak perlu. Padahal itu anak sendiri ya.
Apalagi kalau dibalik, anak bilang ke orang tuanya atau saudara bilang sama saudaranya, itu nggak boleh sama sekali. Kata Allah SWT, Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 264 penyebab dibatalkannya pahala bagi orang yang pernah bersedekah karena menyebut-nyebutnya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Suami bilang sama istrinya, sudah berapa tahun saya biayai kamu? Bukankah saya sudah bantu orang tuamu? Bukankah begini dan bukankah begitu? Perlu satu hal digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, sebenarnya kalau kita fikir secara spiritual, secara keimanan, yang mendapatkan manfaat siapa? Saya. Bukan dia, karena dia hanya mendapatkan secara fisik duniawi. Saya berikan dia 5.000, dia hanya bisa beli air mineral dan segalanya. Tapi saya dapat apa? Pahala yang besar, mungkin 5.000 pahala. Tidak tahu, mungkin 5 juta, gitu kan? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau tidak datang orang yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar mencari. Karena bagi beliau sebenarnya, beliau yang membutuhkan pahala itu. Bayangkan kalau tidak ada fakir miskin, tidak ada minta-minta, kita dapat pahala sedekah dari mana? Gitu kan? Kalau tidak ada cobaan, kita dapat pahala sabar dari mana? Nggak ada. Itu warna kehidupan, ya. Harus difahamin. Jadi jangan pernah merasa orang lain butuh sama saya. Keliru teman-teman sekalian. Kita yang butuh kepada orang, itu yang betul. Keliru, gitu kan? Ada teman-teman dai nggak mau datang ceramah, kesannya jual mahal. Sebenarnya kalau dia faham, dia yang butuh dengan jemaahnya, bukan jemaahnya yang butuh. Karena kalau antum hadir di pengajian ana seperti ini, ikhwah dan akhwat sekalian, yang dapat manfaat lebih besar siapa? Saya sebenarnya. Antum secara individual dapat pahala ilmu, kan gitu, bisa diamalkan. Tapi saya mendapatkan pahala antum semua pada saat antum amalkan. Jadi sebenarnya yang lebih banyak mendapatkan manfaat adalah saya. Keliru kalau saya nggak datang, kebodohan. Saya biar terlambat, saya paksain datang, harus bisa dengan izin Allah, gitu kan? Mungkin dengan keniatan seperti itu Allah masih membuat antum semua bisa bertahan dalam majelis. Itu sesuatu yang harus difahamin. Jangan selalu merasa diri kita yang dibutuhkan. Enggak. Adanya anak-anak, sebenarnya kita yang butuh dengan anak-anak itu, bukan anak-anak yang butuh dengan kita. Allah gantungkan kebutuhan mereka pada kita, artinya kita akan bersedekah secara mau atau tidak mau. Memberikan susunya, memberikan makan, pahalanya besar pada hari kiamat. Coba kalau nggak ada anaknya, bagaimana? Kan gitu, contoh-contoh saja. Ada istri, ada suami, dan banyak dalam diri kehidupan kita semuanya. Jadi jangan pernah sebut-sebut kebaikan. Sudah melakukan, lupain udah. Sudah ada malaikat yang catat. Kita ini enak sekali sebenarnya. Bayangkan kalau setiap amal kita disuruh catat sendiri sama Allah, bisa nggak? Udah ada bodyguardnya, catat, tidak pernah tidur Raqib dan Atid. Bahkan mulianya Allah SWT menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka Raqib akan berkata kepada Atid, jangan kau catat dulu, mungkin dia bertobat sebelum malam. Masih saling diingat ini, jangan dulu catat, mungkin dia taubat. Kalau sampai menginap nggak taubat dari dosanya, baru dicatat dalam buku amalnya. Seperti itu. Jadi kita sudah sangat dimanjakan sama Allah SWT. Ada pencatatnya, tinggal berbuat saja. Mau berapa jumlahnya, malaikat sudah ahli, nggak pakai kalkulator nyatet. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ini saya tahu mungkin orang tua angkat antum tidak hadir ya, tapi mungkin bisa disampaikan ke beliau. Mungkin satu waktu Allahu alam, Allah buka hidayah, dia bisa mendengarkan ceramah kita ini melalui YouTube, mungkin dia bisa tersentuh hatinya, kita nggak tahu, kita doakan. Tapi semua yang hadir di sini bisa ambil pelajaran, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Perhatikan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang nyebut-nyebut kebaikannya. Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim.
al-musbilu izarah wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Ini sudah pernah saya kasih contoh ya. Kalau kita diundang oleh seseorang, misal presiden undang kita, semua orang yang diundang diajak ngomong kecuali kita sendiri. Nggak dilihat, nggak diajak ngomong. Gimana perasaannya? Semua orang ditanya kabarnya, dari mana asalnya. Ini lewat depan kita nggak ditanya, nggak diajak ngomong sama sekali. Padahal semuanya diundang. Pasti ada perasaan yang tidak nyaman. Ini cuma contoh rasional saja. Allah tidak akan ngomong sama mereka pada hari kiamat. Tidak akan melihat mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal. Karena hari kiamat mungkin dosa seseorang 200, pahalanya 198. Butuh 2 atau 3 pengampunan dosa supaya bisa masuk surga. Ada orang yang Allah maafin, udah deh dihapusin 5 dosanya, udah masuk surga, selamat. Tapi ini 3 golongan ini Allah nggak bantu. Butuh setengah pahala pun Allah nggak bantu, masuk neraka dulu. Nggak dilihat, nggak ada yang ngomong, dan tidak akan disucikan di timbangan hari kiamat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, 4 ancaman. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, isbal, yang sudah pernah saya jelaskan. Dan hadis ini pernah saya jadikan hujjah atau alasan. Ada orang yang bilang, oh isbal itu kan hanya dilarang kalau sholat. Hadis ini menjelaskan bukan masalah sholat, di luar sholat pun sama. Oh Ustaz, saya kalau pakai celana jingkrang mata kaki saya kelihatan jelek, kelihatan. Itu persepsi. Ada orang di mall pakai sampai lututnya lebih tinggi, nggak dimasalahkan. Ada orang lebih tinggi lagi setengah paha, nggak dipermasalahkan. Kenapa yang naik di atas mata kakinya dipermasalahkan? Karena seorang muslim dalam mengimani tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari sisi ibadah, adalah meyakini semua yang baik dan bagus dan indah itu di mata dia, apa yang bagus dan baik serta indah di mata Allah. Yang buruk di mata dia adalah semua yang buruk di mata Allah. Sudah, mau seluruh dunia tidak suka, terserah. Yang penting bagi saya, Tuhan saya mengatakan seperti ini, kan gitu. Itu namanya mengesahkan Allah dari sisi uluhiyahnya, penyembahan Allah secara murni. Kemudian yang ketiga, yang pertama, orang yang menjangkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kaos kaki nggak ada masalah. Yang kedua, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya yang pernah diberikan kepada orang lain. Bayangkan ini, pernah berbuat baik loh, disebutin malah jadi masalah. Dan yang ketiga adalah penjual yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Thalathatun la yakbalullah minhum sarfan wala adla, aqun wa mannanun wa mukadzibu bil qadar." Ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak akan menerima amal wajib maupun amal sunnah darinya, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang gemar menyebut-nyebut kebaikannya, dan orang yang mendustakan qadar, mendustakan takdir maksudnya, gitu kan. Jadi ada bahasan qada dan qadar, iman, rukun iman kita yang ke-6. Kalau qada itu keputusannya Allah, kalau qadar kapasitasnya, gitu kan. Jadi Allah SWT menciptakan semuanya, semua ini dengan qadanya Allah, keputusannya Allah, dan Allah berikan setiap qada ada kadarnya, ada kapasitas, gitu kan. Allah ciptakan lapar, ada kapasitasnya itu supaya laparnya bisa hilang, makan nasi sepiring, udah, itu kadar namanya. Orang capek, qada, keputusan Allah, ada kadarnya untuk menghilangkan capek itu. Semua punya qada dan qadar. Itu rukun iman kita, gitu kan. Ustaz, ana mau tanya, tadi Ustaz menyebutkan bahwa sesama muslim tidak boleh mencela, merampas harta orang muslim, tapi ana mempunyai kerabat yang suka sekali membuka aib dan menyebarkan aib keluarga ana kepada orang-orang. Bagaimana sikap yang harus kami lakukan? Kami bisa memaafkan, tapi celaan-celaan mereka sungguh tidak bisa dilupakan. Kami menghindari bertemu mereka karena kalau bertemu pun mereka hanya menzalimi kami. Apakah sikap yang kami lakukan salah? Baik, kalau ada orang-orang di antara kerabat kita yang jahat seperti ini, kita boleh menjaga batas atau membatasi hubungan, tapi bukan memutusnya. Dan kita membenci sekali lagi perilaku itu saja. Jangan dinilai semuanya buruk orang itu,
Kenapa sih ada kebaikannya? Tapi kami lupa, berat Ustaz melupakan celaan-celaannya. Ya itulah waswas syaitan. Disitulah peran iman kita, gitu kan? Seorang mukmin itu tidak akan dia biarkan hatinya rusak dengan celaan-celaan orang. Karena celaan orang itu hanya ucapan kok. Sama dengan pujian. Sepanjang lidahnya saja, kamu jelek, sudah selesai. Anggap aja angin lalu. Dia mau bilang jelek, terserah, saya tetap gagah, kan gitu. Bisa saja kita berkata begitu. Saya tetap cantik, saya tetap begini. Kita percaya Allah ciptakan saya begini dengan cara baik. Sudah. Nggak ada sesuatu yang harus berbekas kok sebenarnya. Gitu kan? Lain kalau pisau diiriskan ke badan, jasad kita rusak mungkin. Tetapi kalau seandainya hanya kata-kata saja, tidak ada sesuatu yang perlu diperdulikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita agar atau mengajarkan bagaimana menghadapi orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang beriman itu hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, ibadur rahman namanya, gitu kan? Mereka yang kalau melewati orang-orang jahil, kata ulama tafsir, jahil adalah suka mencaci maki, suka mencela, suka menilai buruk penampilan seseorang, gitu kan? Maka mereka berkata salama, artinya oh udah ngomong terserah kamu deh, nggak usah peduli, biarin aja, tetap aktivitas kita sehari-hari. Kita biarin Raqib dan Atid mencatat kebaikan-kebaikan saja. Dia mau cerita terserah dia, hubungan dia dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu ya, tadi saya sudah jelaskan ada qadar ya, ada qada dan qadar. Subhanallah, kejahatan itu juga Allah ciptakan sebagai qada. Allah ciptakan kebaikan dan keburukan, gitu kan? Dan perlu kita ketahui juga punya qadar. Subhanallah, kejahatan juga punya qadar loh. Kalau dia meninggal, selesai kejahatannya. Atau kata ulama minimal per hari itu ada berhenti kejahatannya. Misal dia jahat dari pagi nih, pasti ada saatnya dia letih, dia jenuh, dia berhenti ke kamar mandi, dia berhenti makan, dia tidur, berhenti kejahatannya. Ada kadarnya. Kadang-kadang Allah SWT malah menghukum dia kalau dia sudah berlebihan. Mungkin dia meninggal tiba-tiba, mungkin dia jatuh, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Banyak hal. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kita punya Tuhan Allah SWT dan semua sudah sesuai dengan kadarnya. Ada saatnya dia akan berhenti. Dan pada saat sekarang Anda akan mendapatkan pahala sabar. Ingat ya, pahala amal yang besar sekali adalah sabar. Kata Allah SWT, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Surga itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang sabar. Dan surga tidak akan didapatkan kecuali orang yang memiliki nasib yang baik. Allah mempertemukan antara nasib yang baik dan masuk surga dengan mudah adalah orang yang sabar. Dan sabar kapan dibutuhkan? Kalau cobaan sedang datang, ya kan? Disitulah cobaan, disitu dibutuhkan, disitu kita akan panen pahala sabar. Lagi ada masalah, kita hadapin dengan tenang. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar mencari jalan keluar seperti itu. Kemudian orang tua anak sudah cerai. 7 anak mengikuti ibu dan 1 anak mengikuti ayah. Tapi ibu anak juga termasuk saudara-saudara kandungnya tidak boleh bertemu dengan 1 anak yang ikut ayah tersebut. Bahkan 1 anak tersebut diajarkan bahwa ibu kandungnya adalah ibu tirinya. Apa yang harus kami lakukan sedangkan ibu anak sangat merindukan anak tersebut? Ya, diingatkan ayahnya. Ini biasa saya bilang, ini tadi yang saya kasih contoh ya. Biasanya ego pribadi. Karena jengkel dengan mantan pasangan hidup, maka dia memutus hubungan antara orang tua dengan anak. Nggak boleh, dosa besar itu. Nggak boleh sama sekali, gitu kan? Maka diingatkan si ayah. Dan kalau anak itu sudah besar, bisa diberikan penjelasan. Mungkin bertemu di luar rumah, mungkin melalui sosial media, gitu kan? Diberikan penjelasan, gitu kan? Yang jelas, jangan balas keburukan orang dengan keburukan kita. Jangan orang putus silaturahim, kita juga putus silaturahim. Jangan orang gibah, kita juga gibah. Dia dihukum, kita juga dihukum. Ngapain? Nggak usah ikut-ikutan. Apakah ada hukum puasa Rajab 10 hari? Sama sekali nggak ada. Semua hadis tentang puasa Rajab lemah, bahkan maudhu. Nggak ada puasa khusus. Rajab adalah bulan dari 4 bulan yang dimuliakan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Khusus masalah Rajab masuk dalam bulan-bulan yang dimuliakan, ya kan gitu. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, Allah memuliakan ke-4 bulan ini, artinya siapapun yang beramal soleh di 4 bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya.
Dan siapapun yang berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya. Tetapi amal solehnya adalah amal yang sudah diperintahkan. Misal sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir pagi sore, bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, silaturahim keluarga, semuanya amal soleh yang sudah ada perintahnya di bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau hadis yang puasa hari pertama Rajab diampuni dosanya, ada yang puasa sekian hari akan mendapatkan pahala para nabi-nabi dan beragam macam khurafat, semuanya hadis maudhu, hadis yang bohong. Nah, itu sudah diangkat oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana pendapat tentang amal baik bukan sebab masuk surga, karena itu hak proaktif Allah, ya. Ya memang benar, hadis Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalnya. Ya. Kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, saya pun juga. Semuanya masuk dengan rahmat Allah SWT. Kalau ada yang bertanya, lalu untuk apa orang beramal? Ya untuk meninggikan derajat di surga, untuk fasilitas lebih baik, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, diberikan pahala, nanti pahalanya akan meninggikan derajat dia. Tapi kalau masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang hadis sahih. Ana belum hafal zikir pagi dan sore, bolehkah ana membacanya dan bolehkah tidak berurutan? Boleh, nggak ada masalah. Boleh saja, bawa bukunya, baca, dan insya Allah kalau rutin dikerjakan maka akan boleh juga didengar, ya kan? Di radio kalau lagi di mobil, kalau di motor mungkin pakai headset dan seterusnya, itu bisa. Apakah benar seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut harus mengulangi syahadatnya? Ini pendapat ijtihad ulama. Kalau dalil tidak ada. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan karena Jumat itu wajib, kalau orang meninggalkannya secara sengaja maka dia kufur, gitu kan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Hanya saja ya dia berdosa besar sebagaimana dia tinggalkan sholat. Tinggal dilihat, kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu atau Jumat jahdan karena membangkang terhadap hukumnya, ini kufur, ulangi syahadatnya. Tapi kalau dia takasulan, malas-malasan atau karena jahlan, maka ini tidak, disuruh taubat saja. Apa amalan wajib dan sunnah bagi orang tua yang bayinya baru lahir? Tidak ada yang kalau yang wajib sebenarnya akikah, ya, akikah bayinya di hari ke-7. Kemudian kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian mencukur rambutnya dan menimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu bersedekah dengan jumlahnya. Itu yang sifatnya wajib. Kemudian yang termasuk wajib juga kalau tidak salah itu memberikan nama yang baik. Dan itu di hari ke-7 semua. Jadi tumpahkan darah, menyembelih untuknya, kemudian memberikan nama yang baik. Sunnah mentahniknya. Tahnik itu mengunyah kurma sampai halus dan menempelkan di langit-langit, di bagian dalam gusinya, gitu kan. Maka itu nanti diisap oleh dia, dan itu sedikit saja, gitu kan. Sedikit sekali, tiap hari boleh diberikan, itu bagian daripada sunnah. Yang saya tahu seperti itu. Kalau kita bicara ruang lingkup wajib yang lebih jauh, tentu masuk dalamnya pendidikan, nafkah, yang itu. Saya bicara tadi itu yang masalah kalau baru lahir bayi. Tapi kalau global, lebih global, maka pendidikan anak juga termasuk dalam kewajiban. Ustadz punya buku nama-nama baik untuk anak? Tidak ada sebenarnya. Sering saya bawa ya, tapi malam ini kayaknya tidak terbawa. Kalau tidak salah yang saya bawa itu ada yang pesanan teman-teman masalah sifat sholat dan wudhu yang bergabung, yang bergambar itu dengan buku doa, dan saya tidak tahu ada buku apa lagi yang saya siapkan tadi. Tapi ada, buku itu ada buku khusus nama-nama baik, gitu kan, nama-nama anak soleh, kalau apa, pilihan nama-nama untuk anak soleh, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Kalau mau dicari sendiri silakan, kalau enggak mungkin Rabu depan insya Allah saya diingatkan, mudah-mudahan saya bisa bawakan. Apakah seorang anak yang orang tuanya bercerai dan ia tinggal dengan ibunya sedangkan ayahnya tidak peduli atau meninggalkannya disebut yatim atau mustahik? Enggak disebutkan yatim, enggak masuk dalam yatim. Yatim khusus definisi bagi anak-anak yang belum balik dan ayahnya meninggal. Kalau masalah ayahnya bengkalikan kewajiban nafkah, itu tidak dikatakan juga tetap yatim, karena hukum yatim sendiri ya.
Hukum yatim sendiri, orang yang mensponsori anak yatim akan seperti kata Nabi SAW, ana wa kafil yatim kahatini fil jannah, saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya dekat sekali gitu kan, jari tengah dan jari telunjuk. Sebaik-baik rumah yang dalamnya ada anak yatim, siapa yang mengelus kepala rambut anak yatim maka setiap hari rambutnya diberikan pahala. Itu berlaku hanya bagi orang anak kecil yang belum balik ya, kemudian ayahnya meninggal. Jangan antum sudah balik ngaku yatim, atau sudah nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Ini nggak benar gitu kan. Jadi setahu saya dia bukan yatim, tapi apakah dia mustahik? Maksudnya mustahik itu berhak untuk dibantu? Jawabannya iya, mustahik ya, dia pantas untuk dibantu. Bahkan kalau dia dan ibunya tidak mampu, maka dia masuk dalam mustahik menerima zakat. Boleh menerima zakat mal. Bolehkah kita merapikan jenggot atau memotong sedikit? Ini sering ditanya ini, kenapa harus dipotong? Beratkah? 1 lembar 10 kilo? Enggak, biarin aja, nggak apa-apa. Semisal awalnya kita di dalam masjid, terus kita ke toilet, lalu wudhu, lalu masuk masjid lagi. Apakah kita perlu sholat tahiyat masjid? Asalnya sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah gitu kan. Sunnah. Kalau antum sudah kerjakan awal pada saat masuk, kayak ini majelis ilmu, kemudian berhalangan butuh kamar kecil, kemudian anda keluar wudhu lagi, masuk masjid tidak perlu tahiyat masjid, cukup 1 kali. Pertama hukumnya dia sunnah dan cukup dengan 1 kali. Bahkan tahiyat masjid gugur hukumnya kalau antum datang masjid sudah ada sholat yang lain, seperti sudah diiqamahkan salat wajib, maka sudah tidak lagi tahiyat masjid. Karena intinya sebelum duduk di masjid dianjurkan menghormati dengan sholat. Sunnahkah atau wajib? Sama. Ketika kita sedang sholat di depan kita ada anak kecil yang sedang bercanda, bolehkah kita menegurnya? Menegur seperti apa nih anak kecil lagi sholat? Ya. Saya nggak habis pikir bagaimana caranya kira-kira ditegur. Ya. Kalau yang saya tahu dibiarkan, karena Nabi SAW membiarkan Hasan dan Husain bermain di punggung beliau, gitu kan? Sampai mohon maaf, sampai para sahabat waktu Hasan dan Husain sedang bermain di punggung Nabi SAW dan lama sekali sujudnya, sampai para sahabat mengatakan kami mengira terjadi sesuatu pada Nabi SAW, maksudnya beliau meninggal. Ternyata setelah salam baru kami sadar dan kami lihat ternyata di punggungnya ada Hasan dan Husain. Malah beliau biarkan SAW, jadi nggak usah ditegur. Kalau sedang sholat ya, kalau baru mau sholat itu boleh diingatkan. Malah lebih baik kalau diamankan, kecuali kalau tidak ada tempat lain ya.